Nah, jadi seseorang yang bisa sembahyang itu merupakan sedekah Allah, merupakan kebaikan Allah kepada si hamba itu, sehingga dia bisa sembahyang, sehingga bisa baca Quran, sehingga bisa bersalawat. Itu kebaikan Allah kepada si hamba. Wa naf'uha 'aidatun ilayhi, dan manfaatnya itu taat kembali kepada si hamba itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Didapatnya buah ketaatan, didapatnya buah ketaatan seperti kehidupan yang baik, manis ibadah, tambah kuat iman yakin. Itu merupakan kabar gembira bagi orang yang beribadah itu, dengan adanya balasan di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, timbul pertanyaan, apakah boleh kita meminta kepada Allah buah ibadah itu? Apakah boleh kita minta kepada Allah buahnya taat itu? Buahnya taat antara lain adalah hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Buahnya taat antara lain adalah surga di akhirat. Nah, apakah boleh orang yang taat ini meminta kepada Allah suatu ganjaran atas taatnya itu? Nah, kita sembahyang, bolehkah kita minta kepada Allah dengan sembahyang itu dapat kehidupan yang baik? Dengan sembahyang bolehkah kita minta kepada Allah surga di akhirat? Dengan sembahyang atau baca Quran atau apapun taat, bolehkah kita minta sesuatu kepada Allah? Nah, itu persoalannya. Dijawab oleh Imam Ahmad ibnu Athaillah, kaifa tatlubul iwad ala amal? Bagaimana engkau menuntut, meminta gantian atas suatu amal, sedangkan Allah yang memberikan amal itu kepada engkau? Atau bagaimana engkau menuntut pembalasan surga atas satu sifat kejujuran umpamanya, sedangkan sifat kejujuran itu Allah yang menghadiahkan kepada engkau? Maksudnya adalah al-a'malus shalihat allati ya'maluhal abdu, amal-amal yang baik yang mengerjakan akan dia oleh seorang hamba. Sembahyang, puasa, zakat, menuntut ilmu, zikir, baca Quran. Innama huwa ihsanun wa fadlun wa tasaddukun wa taufiqun minallahi ta'ala ilaih. Itu merupakan kebaikan, anugerah, sedekah, taufik dari Allah Ta'ala kepada hamba itu. Nah, jadi seseorang yang bisa sembahyang itu merupakan sedekah Allah, merupakan kebaikan Allah kepada si hamba itu, sehingga dia bisa sembahyang, sehingga bisa baca Quran, sehingga bisa bersalawat. Itu kebaikan Allah kepada si hamba. Wa naf'uha 'aidatun ilayhi, dan manfaatnya itu taat kembali kepada si hamba itu. Kita baca Quran, manfaatnya kemana? Ke kita. Kita sembahyang, kemana manfaatnya? Ke kita. Jangan dianggap bahwa kita sembahyang itu memuliakan Allah. Allah sudah mulia walaupun kita kada sembahyang. Jangan dianggap kita sembahyang itu membesarkan Allah. Allah maha besar walaupun kita kada sembahyang. Jadi manfaat sembahyang, baca Quran itu kembali kepada kita. Nah, jadi pala yang bagi lil abdi ayat lubal iwada wal jaza
an tilkal a'malis shalihat allati amilaha. Tidaklah patut, tidak baik bagi hamba meminta ganti atau balasan dari amal-amal salih yang dilakukan itu. Baik itu balasan sawaun kana fid dunya, baik balasan di dunia, kal hayati thayyibah seperti kehidupan yang baik, au fil akhirah atau di akhirat, kal jannati wa naimiha seperti surga dan nikmatnya. Nah, jadi kada baik, kada patut kalau kita minta balasan dengan sembahyang itu. Nah, kita baca Quran, habis baca Quran lalu kita minta balasan kepada Allah. Itu kada patut, kada baik. Kenapa sebabnya? Karena kita baca Quran itu Allah yang memberi. Nah, kembalinya pulang manfaatnya ke kita. Baiklah kita minta balasan pulang lawan orang. Baiklah kita minta balasan kepada Tuhan. Nah, pala yang bagi kada patut itu, kada bagus itu. Misalnya lagi umpamanya jar orang macam bisa kalau betukangan, nggih bisa betukangan. Nah, aku memberikan duit 100 juta. Itu beri duit 100 juta. Nah, ikam ulah rumah. Ikam menggawi, ikam bisa seorang menggawi rumah, ikam bisa mula rumah, duit 100 juta ini bangun rumah. Tuntung rumah tu kina, diam ikam seperanakan situ. Terima duit 100 juta. Bagawi hari-hari. Tuntung rumah. Didiaminya. Datang lawan yang beri duit tadi minta upah bagawi hari-hari. Patutlah itu. Mana sudah diberi duit, rumahnya suruh mendiami, minta gaji pulang bagawi hariannya. Nah, pala yang bagi, kada patut, kada baik. Jadi kalau kita sembahyang, lalu kita minta surga kepada Allah, kada bagus. Kalau kita bersedekah, dengan sedekah itu kita minta rezeki yang berlimpah ruah, kada bagus. La yang bagi, kada patut itu. Para muhibbin rahimakumullah. Bi khilafil amal alladhi yantafi'u bihi ghairuh, lain halnya amal perbuatan yang manfaatnya untuk orang lain. Nah, mun tukang minta gaji wajar. Ulah karena aku rumah. Berapa seharinya? Si tukang ulah rumah, mulahkan rumah, tuntung rumah, didiami oleh ampun rumah. Itu kang mana gaji kok itu wajar saja itu. Kenapa? Karena ini menggawiakan rumah saganang ampun duit. Jadi si tukang ini wajar minta gaji, minta upah karena manfaatnya kembali ke lawan tukang, manfaatnya kembali ke ampun rumah, mendiami ampun rumah. Nah, itu patut minta ganti. Andai kata kita sembahyang ini untuk membuat Allah jadi lebih besar, ayo aja kita minta gaji kepada Allah. Andai kata sembahyang kita membuat Allah makin mulia, ayo kita minta gaji. Tapi sembahyang kita ini walaupun beberapa ribu rakaat, sedikit pun kadang menambah kemuliaan Allah. Baca Quran 5 khatam sehari, kadang menambah kebesaran Allah. Bahkan manfaat itu kembali kepada kita. Jadi kalau kita baca Quran, dengan baca Quran ini hendak minta surga, kada diberi Allah. Ya Tuhan, ini kan sudah kuberi ini tuh, minta surga pulang. Nyamannya minta surga, sembahyang 2 rakaat hendak surga. Kan kada patut yang diminta nih. Yang diminta kada patut. Sembahyang 2 rakaat, ya Allah, hamba masuk surga. Dan selengkapnya sembahyang 2 rakaat itu berapa menit? Minta gajinya surga. Nah, layang bagi kada cucuk, itu kada patut. Baca qul huwallah 100 kali hendak minta surga. Nuka rumahnya kada kawan qul huwallah apalagi surga. Kita nih baca qul huwallah, jar orang baca 100.000 baca qul huwallah, bagi 10.000
paling 10 juta diberi orang. Kawalan ke rumah kada kawa. Ini minta surga. Nah, layam bagi kada patut itu. Kada baik dilakukan artinya. Jadi kita, tenaga kita, awak kita, kekuatan kita itu pemberian Allah. Kemudian pulang kita bisa membaca Quran, itu hidayah dan taufik dari Allah. Habis itu pulang manfaatnya Quran itu kembali kepada kita. Hati jadi terang, hati jadi tentram. Itu kembali ke kita juga. Nah, kada patut kita minta ganjaran kepada Allah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.